Pemain ini punya skill yang bagus, tapi mentalitasnya bobrok. Build Up Part 6. Semenjak Hong Hak-chol melatih SMA Haja, para pemain berlatih dengan sangat terorganisir dan fokus mereka pun semakin meningkat. Di sela-sela jadwal latihannya, Hong Hak-chol dibantu Park Cha-dol menyortir profil para pemain, baik yang sudah tidak aktif maupun yang masih bermain. Itu dikarenakan untuk menembus turnamen nasional, SMA Haja masih perlu memperdalam skuad mereka, khususnya di posisi penjaga gawang. Beberapa lembar terus dia buka sampai tiba pada satu pemain yang membuat pelatih Hong Hak-chol tertarik. Sementara di lapangan latihan, ketika bola melambung melewati pagar lapangan, Kang Maru yang segera mengejar bola itu tidak sengaja mendapati kalau Yang Seung-ho sedang merokok. Melihat rekannya yang seorang atlet sedang merokok di sela-sela latihan, jelas hal itu membuat Kang Maru terkejut sekaligus emosi. Bahkan ketika Yang Seung-ho meminta Kang Maru untuk tidak memberitahu siapapun, Kang Maru seolah tidak mendengarkannya dan langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, untuk menyambut kedatangan pelatih Hong Hak-chol secara resmi, para pemain SMA Haja terlihat membuat perayaan. Di sana Kang Maru yang tidak suka melihat kedekatan Yang Seung-ho dengan Choi Yuna langsung menyelinap di antara mereka berdua. Ditambah lagi dia yang masih kesal dengan kelakuan Yang Seung-ho sebelumnya langsung memberitahu Choi Yuna selaku manajer kalau rekannya itu diam-diam selalu merokok. Namun sebelum kalimat itu selesai, Yang Seung-ho langsung menutup mulut Kang Maru sambil menyeretnya pergi. Dengan penuh ketakutan, Yang Seung-ho terus memperingatkan Kang Maru daripada memberitahukan hal itu pada Choi Yuna, lebih baik dia memberitahukannya saja pada pelatih. Di tengah pertikaian itu, di koridor menuju ruangan, seseorang terlihat berjalan membawa pesanan makanan. Namun anehnya, orang itu masih mengenakan helm seolah menutupi identitasnya. Di sana, Sung Si-woo yang membayar terlihat menyipitkan mata, dan saat tatapan mereka bertemu, pria itu langsung pergi. Namun tanpa dia sadari, Sung Si-woo dari belakang terus mengikutinya. Di saat Sung Si-woo memanggil nama Do Jae-yoon, di sana kurir makanan itu mengatakan kalau dia salah orang. Namun melihat tato yang ada di leher kurir itu, Sung Si-woo sangat yakin kalau dia tidak sedang salah orang. Untuk sesaat si kurir langsung terdiam sebelum akhirnya dia mencengkram Sung Si-woo sembari mengatakan kalau sedari awal Sung Si-woo tahu kalau itu dirinya, seharusnya dia membiarkannya pergi saja. Di saat Sung Si-woo meminta mantan rekannya itu untuk kembali masuk ke tim SMA Haja, di sana Do Jae-yoon langsung memakinya atas apa yang pernah terjadi dulu. Mendengar ajakan dari orang yang pernah merusak karir sepak bolaku itu sangatlah menjengkelkan. Aku hanya berharap kau tidak merusak pemain lainnya sebelum aku benar-benar menyelapkanmu. Setelah mengucapkan itu, Do Jae-yoon pun kembali mengangkat box kurirnya untuk pergi menjauh. Sementara di sisi lain, Kang Maru ternyata menyaksikan pertikaian kedua rekannya itu. Namun belum sempat dia bereaksi, pelatih Hong Hak-chol keburu datang dan perayaan penyambutan pun dimulai. Meski dari luar pelatihnya itu terlihat biasa saja, bahkan terkesan acuh, namun dalam hatinya dia benar-benar sangat senang, bahkan sampai menangis terharu. Karena hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan ketika melatih SMA Sewon. Di pertengahan acara sebelum makan malam bersama, Sung Si-woo terlihat mengangkat tangannya dan mengusulkan untuk menghapus aturan yang mengharuskan senior dan adik kelas berbicara informal satu sama lain. Meski pelatih Hong Hak-chol menjelaskan kalau itu adalah metode yang diterapkan oleh Gus Haiding dalam membawa Korea Selatan mencapai semifinal Piala Dunia 2002, namun Sung Si-woo menilai kalau itu tidak sesuai dengan tata krama Korea Selatan. Untuk membuktikannya dengan keras, dia langsung memanggil nama pelatih Hong Hak-chol. Mendengar itu, sontak pelatih barunya pun langsung terkejut dan mulai memikirkan ulang atas usulannya. Namun keputusan barunya itu malah semakin membuat Sung Si-woo terkejut, karena dengan tegas pelatihnya itu mengatakan kalau dia tidak keberatan dipanggil dengan nama secara langsung atau penggunaan bahasa informal antara pemain dan pelatih. Malam harinya sebelum pulang ke rumah, setelah seharian menjadi kurir makanan, Do Jae-yoon mampir ke toko pinggir jalan untuk membeli beberapa roti manis. Baru membuka pintu rumah, sudah terdengar reporter sepak bola yang sedang menjelaskan alur permainan. Dan ternyata itu adalah neneknya yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Ketika di layar TV menampilkan sosok penjaga gawang, si nenek langsung memanggil-manggil nama cucunya. Dan Do Jae-yoon yang mendengar itu langsung mematikan TV sambil berkata kalau dia ada di sana. Tak cukup sampai di situ, si nenek sambil memegangi foto Do Jae-yoon kecil, kemudian menyuruh cucunya itu untuk kembali mengejar cita-citanya menjadi pemain bola. Mendengarnya, seketika Do Jae-yoon langsung bersedih, namun sesaat kemudian dia langsung merebut foto itu dan menyembunyikannya dari neneknya. Di sana sambil menangis, Do Jae-yoon mengatakan apapun yang neneknya inginkan, dia berjanji akan mewujudkannya, kecuali kembali bermain sepak bola. Aku tidak ingin lagi mengungkit masa lalu yang berkaitan dengan sepak bola. Aku berhenti sepak bola bukan kesalahan nenek, melainkan itu adalah kesalahanku.
Setelahnya Do Jae-yoon pun pergi keluar dan di sana dia mendapati Sung Si-woo sudah menunggunya. Namun karena sudah merasa lelah, dia kemudian menyuruh Sung Si-woo untuk tidak lagi mengusiknya dan segera pergi dari sana. Namun bukannya pergi, Sung Si-woo yang tahu kalau alasan rekannya berhenti sepak bola karena tidak bisa menghasilkan uang untuk neneknya, kemudian mengatakan kalau dia akan mencari solusi. Dia mengajak Do Jae-yoon untuk kembali dan bersama-sama melangkah ke kompetisi nasional. Kali ini hasilnya pasti akan berbeda karena kita memiliki pemain baru dan juga pelatih yang bagus. Namun tiba-tiba sebuah pukulan langsung mendarati wajah Sung Si-woo. Dan setelah dia terjatuh, di hadapannya Do Jae-yoon mengatakan kalau dirinya sudah muak melihat Sung Si-woo dan juga sepak bola. Bahkan untuk yang terakhir kalinya dia memperingatkan supaya tidak lagi menemuinya karena kedepannya tidak akan lagi ada belas kasihan. Dan sebelum benar-benar pergi, Do Jae-yoon melemparkan bingkai foto sewaktu dia muda dulu. Itu adalah momen saat dia bersebelahan dengan seorang kiper legendaris. Setelahnya di ruangan pelatih, Hong Hak-chol terlihat gelisah menunggu kabar dari Sung Si-woo. Begitu melihat Sung Si-woo datang, dia terlihat begitu excited ingin mendengar jawaban dari Do Jae-yoon. Namun sambil memegangi pipinya, Sung Si-woo mengatakan kalau rekannya itu menolak untuk kembali bergabung. Mendengar itu, pelatih Hong Hak-chol pun langsung menginterogasi Sung Si-woo. Dan berdasarkan percakapan Sung Si-woo sebelumnya dengan Do Jae-yoon, pelatih Hong Hak-chol pun langsung memarahi pemainnya itu lantaran tidak menyebutkan jalur beasiswa sebagai senjata terakhir. Di sana dia juga mulai menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lalu antara Do Jae-yoon dan SMA Haja. Flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana Do Jae-yoon memulai karirnya sebagai kiper di SMA Sonmyong. Yang mana dengan bakat yang dia miliki, penghargaan kiper terbaik pun dengan mudah dia dapatkan. Dan pelatihnya saat itu adalah Choi Jun-sop yang merupakan mantan pelatih SMA Haja. Setelah dia lulus, tawaran beasiswa dari sekolah bergengsi terus berdatangan. Namun pada akhirnya Do Jae-yoon memilih untuk ikut Choi Jun-sop yang telah banyak membantunya sejak SMP. Choi Jun-sop yang sangat yakin akan bakat Do Jae-yoon kemudian membawanya ke SMA Haja dan secara rutin membantu keuangan Do Jae-yoon supaya pemainnya itu fokus bermain sepak bola. Tanpa Do Jae-yoon tahu kalau dana itu bukan berasal dari kantong pribadi Choi Jun-sop, melainkan hasil dari memeras orang tua pemain lain. Yang jelas berkat uang itulah Jae-yoon bisa melanjutkan karirnya sebagai pemain sepak bola. Seiring fokus dan koneksi yang terus terjalin antara dirinya dengan Choi Jun-sop, popularitas Jae-yoon pun terus melesat sampai dipanggil oleh timnas muda. Namun petaka datang ketika Sung Si-woo menghajar habis-habisan pelatih korup itu yang membuatnya terpaksa harus dikeluarkan dari SMA Haja. Di saat itu pula koneksi antara Jae-yoon dan pelatih Choi Jun-sop pun terputus. Karena Choi Jun-sop sudah tidak ada lagi, Jae-yoon pun kehilangan sumber dananya. Setelah kejadian itu, dia pun memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola sesaat setelah bertengkar hebat dengan Sung Si-woo. Karirnya di timnas muda juga terhenti dan posisinya itu digantikan oleh seorang kiper dari SMA Sewon yaitu Baek Wi-yong. Itulah alasan kenapa Jae-yoon selalu marah ketika melihat keberadaan Sung Si-woo. Setelah mendengar cerita Sung Si-woo, kini pelatih Hong Hak-chol menjadi paham alasan Do Jae-yoon memutuskan untuk meninggalkan SMA Haja. Namun dia tidak lantas menyerah untuk mendapatkan pemainnya itu. Maka dari itu, dia pun mengutus Choi Yuna dan juga Kang Maru untuk mendekati senior mereka itu dan kembali mengajaknya bermain sepak bola di SMA Haja. Namun cara itu tetap saja tidak berhasil. Bahkan Do Jae-yoon yang kini tahu kalau Kang Maru adalah pemain dari SMA Haja dan bukan pemain dari SMA Sewon terlihat menyesal karena telah memberikan jersey timnas miliknya. Tapi dia terlihat sedikit terkejut ketika Kang Maru menjelaskan kalau pada pertandingan melawan SMA Sewon mereka berhasil memasukkan 4 gol meski pada akhirnya kalah. Keterkejutan juga kembali terjadi ketika dia mendengar kalau orang yang saat ini menjadi pelatih SMA Haja adalah Hong Hak-chol. Orang itu adalah mantan kiper terbaik yang bahkan ketika Jae-yoon kecil dia sangat mengidolakannya. Aku sudah bilang kalau sepak bola adalah sebuah kemewahan yang tidak boleh kumiliki. Jae-yoon juga menjelaskan kalau tidak semua pemain yang saat ini berlatih bisa menjadi pemain profesional karena berdasarkan fakta dari SD sampai SMP 10% pemain berhenti sepak bola. Saat transisi dari SMP ke SMA 40% siswa akan berhenti dan hanya 30% dari mereka yang cukup bagus untuk bermain di level universitas. Kalau dihitung-hitung peluang pemain yang mulai sejak SD hingga menjadi pemain profesional kurang dari 1%. Sementara peluang untuk masuk ke tim nasional adalah 0,005%. Mendengar fakta itu, Choi Yuna dan Kang Maru pun hanya terlihat melongo. Keesokan harinya di lapangan latihan, ketika pelatih membagi dua para pemain untuk melakukan latih tanding. Di sana Yang Seung Ho yang terlambat terlihat berlari sambil mengatakan kalau dia dari kamar mandi. Namun seolah tahu kebohongan itu, Kang Maru dan pelatih Hong Hak-chol terlihat memasang muka kesal.
Bahkan kekesalannya itu Kang Maru bawa pada saat latih tanding dengan terus bermain agresif ketika rekannya itu menguasai bola. Sementara di pinggir lapangan, pelatih Hong Hak-chol terus mengawasi dan mengevaluasi para pemain. Di saat Seng Ho mendribel bola sendirian, Hyung Sub yang ada di sebelahnya kemudian berteriak meminta bola dan memperingatkan Yang Seng Ho untuk berhati-hati pada area belakang. Saat Seng Ho sedikit menoleh ke belakang, di sana Kang Maru langsung membodinya. Namun lagi-lagi dengan skill yang dia miliki, Yang Seng Ho untuk kedua kalinya berhasil melewati Kang Maru. Meski dari skill Yang Seng Ho terlihat unggul, namun dari stamina dia kalah telak dari Kang Maru. Dan benar saja di percobaan ketiganya, Kang Maru pun berhasil melakukan tackle yang membuat bola keluar. Sementara Seng Ho yang sudah kelelahan terlihat jatuh tersungkur. Di saat Seng Ho mempertanyakan sikap Kang Maru yang terlalu berlebihan, padahal ini hanya latih tanding. Dengan santainya Kang Maru mengatakan kalau rekannya itu harus lebih serius lagi dan tidak menganggap enteng sebuah pertandingan. Karena di sini yang lainnya mempertaruhkan masa depan pada sepak bola. Bahkan saat Kang Maru akan membantu rekannya itu berdiri, dia dengan sengaja melepaskan tangannya yang membuat Yang Seng Ho terjatuh. Di sisi lapangan, pelatih Hong Hak-chol yang sebelumnya menilai Kang Maru terlalu lembek, kini menarik kembali kata-katanya karena ternyata pemain itu punya sisi yang lain. Kembali ke permainan, di mana ketika Kang Maru menguasai bola sambil mencoba untuk merebutnya, Yang Seng Ho terus mempertanyakan sikap rekannya itu. Namun kali ini Kang Maru berhasil mengecohnya dan ketika ruang tembak terbuka, sebuah umpan langsung dia kirimkan ke tengah kotak penalti. Bahkan meski tanpa bola di kakinya, Yang Seng Ho terus saja mengejar Kang Maru sambil mempertanyakan sikap anehnya itu. Yang aneh itu justru adalah dirimu. Kau adalah seorang atlet sepak bola, tapi kau malah merokok. Kau selalu datang terlambat, tapi kalau pulang pasti jadi orang pertama yang menghilang. Di saat Kang Maru terus mengoceh tentang mentalitas lemah yang dimiliki rekannya itu, Yang Seng Ho yang merasa tidak terima langsung mencengkram dengan keras kerah baju Kang Maru. Sebuah pukulan bahkan dia daratkan pada wajah rekannya itu yang seketika membuat permainan terhenti. Tapi Kang Maru yang juga tidak mau kalah langsung mendorongnya dan membantingnya ke tanah. Baku hantam pun langsung terjadi disusul dengan para pemain lain yang berlari mendekati mencoba memisahkan mereka. Sesaat setelahnya dengan wajah yang penuh dengan perban, mereka berdua terlihat keluar dari ruang pelatih. Ternyata akibat insiden sebelumnya, mereka berdua mendapat hukuman larangan berlatih sepak bola selama 1 minggu. Sesaat sebelum mereka kembali bertengkar, pelatih memanggil Yang Seng Ho karena ada hal yang perlu dia bicarakan. Di sana pelatih Hong Hak-chol yang sudah memantau bakat Yang Seng Ho sejak dia SMP merasa penasaran kenapa pemain berbakat sepertinya malah bergabung dengan SMA Haja. Baik dalam pertandingan atau latihan, kau tidak terlihat berusaha sama sekali. Apa alasannya? Adalah karena kau pemalas. Melihat Yang Seng Ho yang hanya diam saja, pelatih Hong Hak-chol pun seketika langsung murka, bahkan sampai melempar catatannya. Dan ternyata jawabannya ada di rumah, yang mana saat kerabatnya menanyakan keseriusan Yang Seng Ho dalam bermain sepak bola, di sana Seng Ho hanya mengatakan kalau itu hanya sekedar hobi saja. Ayahnya juga menambahkan apa gunanya menjadi pemain bagus kalau anaknya malah memilih SMA Haja. Anak itu sudah memberiku banyak masalah, anak yang pantas disebut. Tapi ibunya keburu menghentikan perkataan suaminya itu dengan menyuruh Yang Seng Ho untuk segera memanggil kakaknya. Namun fakta yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika Yang Seng Ho memanggil kakaknya yang sedang belajar, dia terlihat kesal dengan kelakuan kedua orang tuanya itu. Min Ho yang terkenal akan kejeniusannya itu terlihat dibangga-banggakan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Tapi dalam hati kakaknya itu, dia tidak benar-benar merasa senang, malah merasa frustasi. Sementara Yang Seng Ho yang memasuki kamarnya terpaku pada sebuah medali olahraga nasional yang dulu pernah dia dapatkan. Ingatannya pun kembali pada masa dia kecil ketika dia mengatakan pada kedua orang tuanya kalau dia ingin masuk ke cabang atletik olahraga lari. Bahkan dengan fakta kalau dirinya adalah pelari tercepat di sekolahnya, ayahnya malah menghela napas seolah meremehkan. Dia dengan tegas menyuruh Yang Seng Ho kecil untuk memilih kegiatan lain karena menilai kalau cabang olahraga apapun itu hanyalah membuang-buang waktu saja. Kau harus memastikan aku tidak membuang-buang uang untukmu. Bahkan tak jarang ayahnya itu membandingkan kakaknya yang sudah diakui di kompetisi matematika tingkat dunia. Namun Yang Seng Ho yang suka dengan apa yang sudah dia pilih terlihat mempertahankan keputusannya dan berlari pergi sambil menangis. Dia bertekad untuk menunjukkan kalau dirinya benar-benar berbakat. Tiba pada saat perlombaan nasional dimulai, di mana ketika Yang Seng Ho bersiap untuk berlari, sesaat dia menoleh ke bangku penonton tempat ayahnya duduk. Singkat cerita, Yang Seng Ho pun berhasil menjadi juara 3 dan itu membuat dia begitu bahagia.
Namun ketika dia ingin menunjukkan medali yang dia dapatkan itu pada ayahnya, sosok yang dia harapkan itu sudah menghilang. Dan hal itu langsung membuat Seng Ho murung. Setibanya di rumah, ketika ayahnya mendapatkan ucapan selamat dari beberapa kerabat atas pencapaian yang Seng Ho, ayahnya itu malah mengatakan kalau itu pencapaian yang biasa saja dan tidak perlu dibanggakan. Bahkan dia juga mengatakan kalau yang Seng Ho melakukan itu hanya sekedar hobi saja. Hal itulah yang membuat mental yang Seng Ho menjadi lemah serta gampang menyerah. Ketika kegagalan ada di depan mata, dia akan mundur ke belakang. Karena sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sifat membangkang yang dia tunjukkan adalah bentuk perlawanan terhadap prinsip ayahnya yang coba dia terapkan padanya. Itu juga alasan kenapa yang Seng Ho menolak beasiswa di sekolah elit dan malah memilih SMA saja. Ketika ayahnya marah atas keputusan anaknya itu, dia hanya mengatakan kalau sepak bola hanyalah hobi, sesuai dengan kata-kata yang selalu ayahnya katakan. Kembali ke timeline utama, di mana ketika yang Seng Ho hendak keluar, di sana Kang Maru datang mengajak latihan bersama. Kang Maru kemudian mengajak taruhan, kalau siapapun yang menang, maka dia berhak mengajukan satu permintaan pada yang kalah. Peraturannya adalah kalau bola lolos lewat di antara kedua kaki, maka akan mendapatkan 1 poin. Dan kalau berhasil menjatuhkan botol dengan bola juga mendapatkan 1 poin. Dan yang mendapatkan 5 poin lebih dulu, itu adalah pemenangnya. Namun baru saja menjelaskan peraturannya, yang Seng Ho langsung lewati Kang Maru dan mengiring bola ke sisi lapangan. Di saat dia melakukan ancang-ancang, Kang Maru langsung berusaha memblokir bola. Namun celah itu dimanfaatkan oleh yang Seng Ho untuk mengolongi Kang Maru. 1-0 untuk keunggulan yang Seng Ho. Pada kesempatan selanjutnya, ketika Kang Maru menguasai bola, di sana Seng Ho mencoba memprovokasinya dengan mengatakan kalau dia menang, maka dia akan meminta Kang Maru untuk memuluskan hubungannya dengan Choi Yuna. Tapi provokasi itu tidak mempan, mengingat Kang Maru langsung melesat melewati yang Seng Ho. Setiap kali Seng Ho menghadang, dengan gesit Kang Maru terus melewatinya. Di momen ketika dia akan menendang bola, lagi-lagi yang Seng Ho berhasil menyusulnya untuk menghalangi jalur tembakan. Namun dengan teknik flip-flopnya, Kang Maru berhasil meloloskan diri. Dan ketika celah terbuka, sebuah ancang-ancang langsung Kang Maru lakukan, disusul dengan yang Seng Ho yang mencoba menutup jalur tembakan. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kang Maru untuk mengolonginya sekaligus menjatuhkan botol di waktu bersamaan. Dengan itu skor pun menjadi 1-2. Pertandingan terus berlanjut sampai keduanya kelelahan dan skor berubah menjadi 4-4. Pada babak terakhir bola diletakkan di tengah-tengah lapangan dan ketika jam menunjukkan pukul 4 tepat, mereka langsung berlari memperebutkan bola. Dengan kecepatan dan stamina yang lebih unggul, Kang Maru kemudian berhasil mendapatkannya. Bahkan sesaat setelah itu dia memutar tubuhnya untuk melewati yang Seng Ho. Ketika Kang Maru mendribel bola dan mendekati botol, kepanikan terlihat jelas dari wajah yang Seng Ho. Dan dengan santainya Kang Maru melepaskan tendangan yang pelan sambil menutup mata. Bola terlihat bergulir semakin dekat dan semakin dekat mendekati botol. Namun tiba-tiba sebelum botol itu terjatuh, sebuah tackle dari yang Seng Ho berhasil menjatuhkannya. Namun dirinya yang melakukan sliding terlihat malah semakin mendekati botol. Dan jika itu terjatuh, maka dapat dipastikan kalau Kang Maru akan memenangkan pertandingan. Tapi sebelum selangkangannya itu menyentuh botol, yang Seng Ho berhasil menghentikannya. Namun bukannya kembali mengejar bola, Kang Maru malah terdiam sambil bertanya-tanya kenapa botolnya tidak terjatuh. Apa jangan-jangan punya yang Seng Ho itu ukurannya kecil? Tidak mau menanggapi pemikiran Kang Maru, yang Seng Ho pun memilih untuk kembali berlari karena pertandingan masih belum selesai. Sementara Kang Maru masih terdiam dan meyakini teorinya itu. Sebuah tembakan terlihat yang Seng Ho lepaskan dan bola pun sukses menjatuhkan botol. Namun bukannya kecewa karena kekalahan, Kang Maru malah terlihat tersenyum melihat kebahagiaan rekannya itu. Ketika Kang Maru memberikan selamat yang membuat yang Seng Ho kebingungan, tiba-tiba muncul beberapa orang yang menyuruh mereka untuk segera pergi dari lapangan. Itu adalah tim Sueswipa, tim sepak bola amatir yang sudah menyewa lapangan tersebut. Namun ketika yang Seng Ho dan Kang Maru melangkah pergi, seseorang langsung menghampiri kaptennya dan mengatakan kalau dia kenal dengan orang berambut hitam itu yang merupakan pemain nasional terbaik tingkat SMP. Mendengar itu, si kapten langsung memanggil mereka berdua dan sebagai hukuman karena telah memakai lapangan yang telah dia pesan, si kapten meminta mereka membayar dengan cara ikut bermain dalam pertandingan yang sebentar lagi akan diadakan. Di saat yang Seng Ho menolak, Kang Maru malah mengiyakan karena dia tidak memiliki lagi tempat untuk bermain sepak bola. Kang Maru juga
mengejek Yang Sung Ho dengan sebutan si kecil yang sensitif, yang memiliki kemauan kecil dan juga itunya yang kecil. Sontak hal itu membuat Yang Sung Ho kesal. Dia beralasan kalau dia keluar bukan karena tidak ingin bermain, melainkan karena ingin membeli minum. Namun setelah dia kembali melangkahkan kakinya menuju luar lapangan, di sana terlihat beberapa orang dengan tubuh tinggi besar. Mereka adalah tim amatir yang bernama Samsopa. Tapi yang membuat Kang Maru terkejut adalah keberadaan Do Jae-yoon dan juga Choi Yun-yong dalam skuad tersebut. Melihat Kang Maru yang berteriak menanyakan perkataan seniornya sebelumnya yang tidak mau lagi bermain sepak bola, Do Jae-yoon pun seketika langsung panik dan beralasan kalau ini hanya sekedar hobi seperti olahraga biasa. Namun di sisi lain, Choi Yun-yong yang melihat Kang Maru tanpa perban langsung menghampirinya dan menyadari kalau orang di hadapannya ini adalah siswa yang pernah dia palak sebelumnya. Di saat Kang Maru ketakutan, Choi Yun-yong justru malah mengembalikan uang Kang Maru yang tempo dulu pernah ia berikan. Itu semua dia lakukan atas perintah Jae-yoon yang menyuruhnya untuk tidak lagi memalak. Ketika mereka mengetahui kalau Kang Maru akan bermain bersama tim lawan, Do Jae-yoon dan Choi Yun-yong terlihat penasaran permainan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh juniornya itu. Permainan minigame pun akhirnya dimulai, di mana tim yang menang kedepannya akan menguasai lapangan. Namun Yang Sung Ho yang mengetahui kalau di pertandingan sebelumnya Kang Maru tidak serius, kemudian mengajaknya taruhan lagi untuk menentukan pemenang yang sebenarnya. Peraturannya adalah siapapun yang mencetak gol lebih banyak, dialah pemenangnya. Peluit babak pertama pun akhirnya dimulai, sementara tanpa mereka sadari, di balik semak-semak kedua manajer dari SMA Haja sedang mengawasi. Bola terlihat dikuasai oleh Yang Sung Ho dan dengan kontrol bola yang sempurna, dia terus melewati pemain yang sedari tadi menempel padanya. Di sisi lain, Kang Maru yang berlari tanpa kawalan berteriak meminta bola. Namun mengingat taruhan sebelumnya, Yang Sung Ho pun ogah mengoper bola. Tiba-tiba sebuah benturan menghantam bahu Yang Sung Ho yang langsung membuatnya tersungkur. Melihatnya, Kang Maru pun langsung memaki rekannya itu. Tapi ketika dia mencoba untuk merebut bola dari kaki Choi Yun-yong, dia pun malah bernasib serupa. Dengan tubuh kekarnya, Yun-yong terus melaju menghantam setiap orang yang menghadang sampai tiba di depan gawang. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan dan tendangan super keras langsung melayang jauh di atas Mister Gawang. Mendapati dirinya yang gagal mencetak gol, Choi Yun-yong langsung mengutuk dirinya sendiri sambil meringkuk di tanah. Sementara Do Jae-yoon yang tahu kalau rekannya itu memang tidak berbakat dalam urusan mencetak gol, cuman tersenyum kecil. Layaknya seorang pemimpin, dia kemudian berteriak menyuruh Myung-sop untuk selalu berada di dekat Choi Yun-yong. Dia juga menyuruh Jun-yong untuk memberikan operan pada Myung-sop yang kini ditunjuk sebagai goal getter. Saat Choi Yun-yong berteriak menolak perintah tersebut, Kang Maru yang membawa bola sudah ada di dalam kotak penalti lawan. Sebuah operan terlihat Kang Maru kirimkan ke tengah kotak penalti dan di sana Yang Sung Ho yang kebingungan bertanya-tanya, bukankah mereka sedang bertaruh? Jadi kenapa Kang Maru malah memberikannya peluang emas? Tapi belum sempat dia melakukan ancang-ancang, sebuah benturan kembali menghantam bahunya yang seketika itu pula membuatnya langsung tersungkur. Setelah mendapatkan pujian karena kemampuan pertahanannya yang kuat, Choi Yun-yong pun langsung gembira dan memanfaatkan hal itu. Do Jae-yoon kemudian mengatakan kalau anak-anak baru akan menganggapnya lebih keren jika dia tidak serakah dan memberikan operan pada Myung-sop untuk mencetak gol. Mendengar arahan itu, dengan gembira dia langsung berlari dan menerbangkan setiap pemain yang mencoba menghadangnya. Sampai Kang Maru yang melihat itu kemudian mengajak Yang Sung Ho untuk membatalkan taruhan sebelumnya, mengingat lawan yang akan sangat sulit dihadapi jika mereka tidak bekerja sama. Tapi meski menyadari hal itu, Yang Sung Ho yang menganggap kalau ini hanya permainan biasa yang tidak penting menang atau kalah, malah berlari meninggalkan Kang Maru yang kini terlihat semakin frustasi. Sementara di pertahanan lawan, Jun-yong yang berhasil menerobos sendirian kemudian memberikan operan yang langsung disambut oleh Myung-sop. Pada akhirnya 1-0 untuk keunggulan tim Samsopa. Di sisi lain, Park Cha-dol yang melihat pelatih Hong Hak-chol kemudian memanggilnya dan menunjukkan apa yang sedang terjadi di lapangan. Di sana dia dibuat terkejut ketika Yang Sung Ho bermain dengan penuh semangat dan keterkejutannya itu kemudian bertambah ketika melihat seseorang yang ada di bawah gawang. Kembali ke dalam lapangan di mana saat Yang Sung Ho mendribel bola, Kang Maru yang ada di sampingnya kemudian berteriak untuk melakukan kerjasama. Namun alih-alih menanggapinya, Yang Sung Ho malah bergerak sendirian dan melewati satu pemain lawan.
Tapi setelahnya dia kembali dibuat tidak berkutik ketika Junyoung dan dua rekannya melakukan hadangan. Di momen terpojok itulah dia kemudian mengoperkan bola pada Kang Maru. Dengan skillnya dalam membaca alur permainan, Kang Maru pun langsung mengirimkan umpan backheel ke rekannya yang berlari dari sisi lapangan. Melihat kerjasama tim yang sangat indah, seketika Choi Junyoung pun langsung terkesima. Sebuah umpan crossing sudah dikirimkan ke pertahanan lawan, dan di sana Yang Sung Ho yang kini sudah tidak lagi bermain individualis langsung mengirimkan umpan ke belakang. Melihat rekannya yang kebingungan, Kang Maru kemudian menyelinap membuka celah dan sebuah umpan pun terlihat dikirimkan. Di tengah kotak penalti, Kang Maru mulai diburu oleh para pemain lawan, kemudian melakukan gerak tipu dan secara cepat mengubah jalur operannya pada Yang Sung Ho. Namun sayangnya Junyoung keburu memblokir umpan tersebut dan bola dengan lambat mengarah ke Do Jae-yoon yang dengan sigap menangkapnya. Di momen itu, Kang Maru terlihat terdiam, dan saat dia menatap ke arah Choi Junyoung, seniornya itu mengatakan kalau tipuannya terlalu sederhana. Sementara di semak-semak, pelatih Hong Hak-chol juga terlihat takjub dengan permainan si pria berambut hijau yang dapat memahami arah alur bola. Dan di saat yang tepat, dia berhasil menghentikan umpan lawan. Tidak seperti penampilannya, ternyata orang itu cukup memiliki kecerdasan. Bahkan di percobaan-percobaan selanjutnya, dia selalu menggagalkan Yang Sung Ho dengan mudah, baik itu merebut bola dengan kekuatan fisik atau teknik. Di sana, Kang Maru yang melihat rekannya hanya berbaring, kemudian berteriak menyuruhnya untuk bangkit lagi dan segera membantu pertahanan. Ketika Kang Maru mencoba menghentikan seniornya itu, lagi-lagi dengan satu sentuhan, dia langsung terpental. Setelah sukses mengobrak-abrik pertahanan lawan, Junyoung kemudian menyerahkan sentuhan terakhir pada rekannya yang lain, dan skor pun kembali berubah menjadi 2-0. Di momen saat mereka kesulitan untuk mencetak gol, lagi-lagi sifat Yang Sung Ho yang mudah menyerah kembali muncul. Dia kemudian beralasan kalau kakinya agak bermasalah dan meminta untuk diganti. Sepertinya kau mau melarikan diri lagi. Di saat Sung Ho mengelak dengan mengatakan kalau kakinya benar-benar bermasalah, Kang Maru kemudian menambahkan kalau kakinya bermasalah itu hanya harapannya saja. Saat mendapati kalau pemain penggantinya itu tidak ada karena sedang membeli minuman, mau tidak mau Sung Ho pun kembali memulai permainan. Di momen sebelum kick off dimulai, Choi Junyoung yang melihat Kang Maru dan Yang Sung Ho masih mau melanjutkan permainan, kemudian mengingatkan kalau sekeras apapun mereka berusaha, hasilnya akan tetap sama saja karena mereka akan tetap kalah. Apa gunanya berusaha sekuat tenaga kalau hasilnya adalah kegagalan? Mendengarnya, seketika ekspresi kemarahan langsung terpancar dari wajah Yang Sung Ho. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang selalu ayahnya ucapkan. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!